يالله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية. الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala ali amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang saya muliakan, para habaib, para sesepuh, para tokoh, para alim ulama, para asatid, hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul makan wa sahibul majlis yang telah menyelenggarakan peringatan Muharram berikut dengan Asyura. Pada malam ini, malam 10 Asyura, Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan anugerah dan keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali pada tanggal 10 Asyura, di mana tanggal 10 Asyura itu Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam lama akala, ketika dia memakan buah khuldi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hubita ilal ardi, diturunkan Nabi Allah Adam beserta istri tercinta, diturunkan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub alaihissalam. Waqa'a fi yaumi Asyura, terjadi pada tanggal 10 Asyura. Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun fi yaumi Asyura. Allah subhanahu wa ta'ala naja Musa, menyelamatkan Nabi Musa fi yaumi Asyura. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang istimewa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada tanggal 10 Asyura. Oleh karenanya peringatan-peringatan Muharram, tanggal yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan-bulan agung, bulan yang mulia, yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang agung, 4 bulan yang istimewa, 4 bulan kalau kalian berbuat kebaikan dilipat-lipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kanal a'malu mudha'afah, kalau amal-amal itu dilipat gandakan, fa kaifa bi ma'siyah, bagaimana dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati tukang maksiat, tobat kepada Allah. Orang yang suka maksiat, pemuda-pemuda yang matanya selalu melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ingat oleh kalian, jangan coba-coba kalian berbuat maksiat di bulan-bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya Muharram ini termasuk Ashhurul Hurum yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan yang agung di luar dari bulan Ramadan yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang kita berada pada malam tanggal 10 Muharram ini. Kemudian Rajab, wasalasatun syarat, yang 3 beruntun, wa wahidun farad, yang 1 sendiri, yaitu Rajab. Tetapi yang 3 Zulqa'dah, Zulhijjah beruntun. Kemudian Muharram, tidak ada penghalang. Ada apa di Asyurul Hurum? Ada apa keistimewaan bulan-bulan agung ini? Dilarang orang menumpahkan darah di Asyurul Hurum, dilarang bertikai. Dari masa Nabi Muhammad SAW, keagungan ini dijaga oleh mereka-mereka, para mereka-mereka Quraisy, mereka-mereka kafir Quraisy. Semua mereka mengagungkan dan mereka lebih mematuhi bagaimana peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mau bertikai, tidak mau berperang fi Asyhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa-siapa saja berbuat baik, siapa-siapa saja melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibu-ibu, sedekah di bulan Asyhurul Hurum ini pahalanya berlipat ganda. Puasa berlipat-lipat ganda. Bagaimana tidak? Puasa Asyura mengampunkan dosa 1 tahun. Kemudian diampunkan dosa kita 1 tahun. Puasa 1 hari sama dengan berpuasa 1 tahun. Betapa mulia, betapa luar biasanya keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan setiap hari-hari di bulan Asyhurul Hurum, puasa-puasa seseorang itu berbeda dengan puasa-puasa di luar bulan Asyhurul Hurum, di ghairi Ramadan, di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya betapa agung, betapa luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat lain. Oleh karenanya di dalam Asyhurul Hurum, di dalam bulan Muharram, kita sudah berganti dari tahun 1441. Kita sudah berada di tahun baru Islam 1442 Hijriah. Oleh karenanya, yuk, yang tadi doyan maksiat, hentikan maksiatmu. Yang tadi doyan minum, berhenti minum. Yang tadi suka berjudi, berhenti berjudi. Yang doyan zina, stop zina. Kenapa? Introspeksi diri kalian. Muhasabah. Betapa pentingnya muhasabah. Banyak orang-orang kadang-kadang tidak paham dan tidak mengerti. Yamurru alaihil ayyam, lewat oleh mereka hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tetapi keberadaannya semakin buruk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala benci kepada mereka-mereka pelaku-pelaku maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ila mata, sampai kapan kita mau bermaksiat kepada Allah? Ila mata, sampai kapan mata ini mau kita kenyangkan untuk melihat kepada wajah-wajah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ila mata, sampai kapan lidah dan lisan ini mau bergunjing ghibah, menyebutkan keburukan-keburukan makhluk-makhluk Allah? Sampai kapan? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibu Simtudrar mengatakan tentang orang-orang yang terlalu terlalai. Mereka terbuai dengan dunia, terbuai dengan kesenangan, lupa akan jati dirinya, lupa akan kehidupan, tak sadar hidup di dunia ini untuk apa. Mereka banyak lewatkan waktu demi waktu tanpa ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Da waqta taubatak ya asi idza batatub. Al-Habib Ali, seorang wali besar, pengarang dari kitab Simtudrar, menyatakan, "Da waqta taubatak ya asi idza batatub." Tukang maksiat, tukang berjudi, tukang minum, tukang
tukang garong dan lain sebagainya, pembunuh. Tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang sakratul maut, sebelum datang malaikat pencabut nyawa. Kapan kalian mau tobat? Waktu tidak akan mungkin kalian yang memegang waktu. Hanya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala sang pemegang waktu. Hanya Dia yang memiliki umur kita. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara kita yang akan hidup kekal illallah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Za waqta au batak ya afi idza batatub. Ini waktunya kalian untuk bertobat. Da waqta au batak ya syarib idza batatub. Ini waktunya, hei kalian yang suka lari dari majelis ilmu, kalian yang tidak suka untuk berkumpul-kumpul kebaikan, kalian yang alergi kalau mendengar ucapan-ucapan tentang Sayyidina Muhammad, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian lari dari majelis-majelis yang dapat mengampunkan dosa-dosa kalian, menggugurkan segala apa yang kalian lakukan. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunggu sampai malaikat datang baru mau tobat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperlihatkan keburukanmu kecuali waktu maut. Masing-masing di antara kita tidak akan diperlihatkan kejelekannya, tidak akan diberitahukan tentang kejelekannya. Siapa kita? Kita bukan Nabi. Siapa kita? Kita bukan keluarga Nabi. Siapa kita? Kita bukan orang soleh. Siapa kita? Kita bukan anak wali. Siapa kita? Kita bukan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad yang setiap saat taraddada alaihi Jibril, setiap saat Jibril datang kepada beliau. Tetapi bagaimana kita lihat kaifa a'malu, bagaimana amal Nabi Muhammad? Kana ya'budullah, beriman kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatrukunan naum, meninggalkan tidur di waktu malam. Tidak banyak tidur Nabi Muhammad. Wal Quran yanzil alaih, Al-Quran turun kepada beliau. Tapi bagaimana ibadah Nabi Muhammad? Bagaimana muhasabah Rasulullah? Setiap saat yuhasabu nafsu, dihitung-hitung tentang dirinya, dikoreksi dirinya, mengintrospeksi dirinya. Burukkah aku di hadapan Allah? Tetapi bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad? Bu, kita malu, Bu. Punya Nabi yang ibadahnya nggak kenal waktu. Punya Nabi yang kalau bermunajat kepada Allah menangis. Punya Nabi yang setiap malam mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadaggu babar rahman, pintu Allah, pintu rahmat diketuk setiap malam oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ajliman, untuk siapa beliau mengetuk pintu Allah? Li ajliman, untuk siapa tiap malam beliau menangis? Li ajliman, untuk siapa beliau merengek-rengek di hadapan Allah? Untuk kalian wahai umat Nabi Muhammad. Kalau kalian tidak tobat, kalau kalian tidak kembali kepada Allah, kalau kalian tidak mengenal ajaran Nabi Muhammad, siapa yang akan mengajarkan kalian tentang Nabi Muhammad? Tidakkah pernah sampai kepada kalian bagaimana jerih payah yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah tidak pernah sampai ada ulama yang menyampaikan kepada kalian membaca hadis-hadis Rasulullah? Kaifa akhlaku, bagaimana akhlak beliau? Kaifa akhlaku ma'ahlu, bagaimana akhlak beliau bersama keluarga? Kaifa akhlaku ma'ashabuh, bagaimana akhlak beliau ketika berada di depan sahabatnya? Kaifa akhlaku ma'al qital, bagaimana akhlak beliau ketika mau berperang dengan musuh? Hebat Nabi Muhammad, luar biasa Nabi Muhammad. Beruntung gak kita jadi umat Nabi Muhammad? Beruntung gak jadi umat Nabi Muhammad? Cinta gak kepada Nabi Muhammad? Sampai di mana cinta kalian? Berapa kali kalian berselawat? 10 kali, 20 kali, 30 kali, 1000 kali, 2000, 3000, 5000 sebelum tidur berselawat sama Nabi Muhammad. 5000 itu sedikit. Apa pesan Nabi Muhammad?
aksiru, perbanyak, kata Nabi Muhammad. Kita tidak disuruh sedikit. Aksiru salat alaiya, perbanyaklah kalian berselawat kepada aku, kata Nabi Muhammad. Untuk apa tujuannya? Untuk apa tujuannya? Penghuni Sukadingin, untuk apa selawat kalian? Tahukah kalian kenapa kalian Allah perintahkan selawat? Kenapa kalian diperintahkan selawat? Sampai Allah yang mulai pertama kali. Tidakkah kalian tahu kalau kalian berselawat, kalian selamat di dunia? Kalau kalian berselawat, kalian selamat di akhirat. Kalau kalian berselawat, kalian selamat di kuburan. Tidak akan disiksa kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat-malaikat embungan, Bu, tidak mau mengganggu orang-orang yang gemar lisannya suka berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mau ganggu. Mulutnya ada selawat sama Nabi Muhammad, lidahnya berselawat sama Rasulullah. Bagaimana mau diazab sama malaikat di dalam kuburan? Makanya jangan diremehkan selawat, jangan dianggap enteng selawat. Tidak ada satu orang wali pun di muka bumi ini, tidak ada satu orang aktor, para kutub di muka bumi ini, raja-raja wali, kecuali mereka sampai kepada Allah, mengenal Nabi Muhammad karena selawatnya beribu-ribu kali, Bu. Ada orang jadi wali karena tiap malam selawat 20.000 kepada Nabi Muhammad. Ada orang jadi wali karena tiap malam 50.000 berselawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah jelma baru berselawat 10 kali kepengen jadi wali. Ada orang baru berselawat 100 sudah kepengen dianggap wali, sudah pengen dianggap orang soleh, sudah pengen dianggap orang cinta Nabi Muhammad. Padahal mereka para wali-wali Allah itu tidak diangkat menjadi wali kecuali selawat mereka beribu-ribu kali. Mereka embung tidur malam. Malam itu buat mereka sebagai malam waktu untuk sama Allah, untuk dekat sama Allah, untuk dekat sama Nabi Muhammad. Yatrukunan naum, tinggalkan tidur di waktu malam demi untuk menggapai di akhirat. Mereka banyak berbuat di muka bumi supaya selamat di hadapan Allah. Kita apa yang kita bikin? Apa yang kita lakukan, Bu? Amal apa yang sudah kita buat? Nyumbang juga enggak. Kalau ada masjid dibangun, kita orang yang pertama kali ngunci rumah. Kalau ada datang lihat ada orang bawa map minta sumbangan buat maulid Muharram, ngintip dari jendela, nggak mau dibuka. Tapi kalau ada orang mau nganterin duit, nganterin makanan, ya belum masuk di pekarangan udah kita tunggu di tepi jalan. Subhanallah, jauh sekali kita dari syariat Nabi Muhammad. Subhanallah, di mana kita, di mana orang-orang soleh, di mana kita, di mana para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ini semakin berganti tahun tidak pernah berubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang menjadi masalah sama kita urusan sepele, ribut antara ormas nggak habis-habis. Yang NU ribut, yang FPI ribut, FPI sama saling ada apa? Kalian umat Nabi Muhammad jangan mau diadu domba. FPI umat Nabi Muhammad, NU umat Nabi Muhammad, Bansar umat Nabi Muhammad, Ansar umat Nabi Muhammad, jangan mau diadu-adu. Kalian diadu oleh PKI, komunis. Memang sengaja mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini sudah mulai. Orang-orang komunis tahu Islam di Indonesia ini mayoritas luar biasa. Orang di Palestina sana, Bu, ketika ditawarkan uang 100.000 US dollar, 100 US dollar, uang 100 dolar ditawarkan, tapi mereka katakan bakar bendera Indonesia. Bung, tidak mau. Ketika ditanya ibu itu orang Palestina, kenapa tidak mau dibakar? Bagaimana saya mau bakar bendera yang di sana dihuni oleh orang-orang Islam? Mayoritas Islam ada di Indonesia. Itu orang Palestina. Itu orang Palestina. Bendera diagungkan oleh mereka, dimuliakan oleh mereka. Tetapi sekarang ini bendera sudah mau diganti, ya, mau dipendam.
Pancasila sudah mau diganti-ganti sama komunis. Pancasila sudah mau dirubah-rubah, ya, semua sila mau dirubah. Mereka lupa, yang bikin Pancasila itu siapa? Siapa yang punya ide? Siapa yang bikin bendera? Siapa yang mungkin lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu kemerdekaan, dan lagu-lagu lain? Siapa mereka? Siapa pengarang-pengarangnya? Banyak umat Islam di situ, banyak orang yang keturunan Arab di situ. Mereka ikut berpartisipasi, sumbangsi mereka luar biasa. Tetapi datang orang-orang yang mereka tidak pernah mengenal Pancasila, mau merusak dari dalam. Mereka katakan anti Arab, anti Habib Rizik. Buat apa ikut Habib Rizik? Itu kata mereka, para komunis-komunis dan orang-orang penganut-penganut komunis. Orang-orang yang jahat, tidak pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, merabun-rabunkan, dirabun-rabunkan sejarah. Sejarah mulai ditutupi sejarah, seakan-akan orang-orang Arab yang keturunan Arab dari Yaman, mereka tidak banyak bekerja di dunia ini, tidak banyak bekerja di Indonesia khususnya. Kalau tidak ada mereka, siapa yang bawa Islam kemari? Kalau tidak ada mereka, wali-wali dari mana? Kunci wali ada sama mereka. Mereka keturunan Sayyidina Muhammad, hijrah datang dari negeri mereka Yaman, Hadramut, datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam, bukan hanya untuk menikah di tempat ini. Mereka banyak berjuang, banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mereka yang membuka pintu-pintu rahmat Allah, sebagaimana doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi ketika menikah, mengakadkan antara Sayyidah Fatimah Zahra dan Imam Ali, didoakan nama oleh Nabi Muhammad, diberikan keberkahan, minta keberkahan kepada Allah, jadikan dari dua mereka ini keturunan-keturunan yang berkualitas dan yang al-katsirut thayyib, banyak dan baik-baik. Terbukti doa Nabi. Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi yang paling lama meninggal dunia. Kata Sayyidina Anas bin Malik, demi Allah, apa yang didoakan Nabi terbukti. Memang keturunannya banyak. Keturunan Nabi Muhammad di mana-mana, Pak, nggak berkurang. Di mana-mana ada keturunan Nabi Muhammad. Di Cina ada keturunan Nabi Muhammad, di Afrika ada keturunan Nabi Muhammad, di negeri-negeri India, Pakistan, Bangladesh, bahkan di Saudi Arabia, di tempat-tempat lain, Palestina, hampir semua penjuru dunia termasuk Indonesia, paling banyak anak cucu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk ibu-ibu, bapak-bapak, kita introspeksi diri. Pentingnya berganti tahun ini muhasabah, mengukur-ngukur sudah berapa dosa yang kita lakukan, sudah berapa maksiat yang kita lakukan. Hitung dari mulai maksiat mata. Ini mata sudah berapa kali melakukan, mengintip, melihat, menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita, mulut maksiat, tangan maksiat, kaki maksiat, semua jawari kita maksiat sama Allah. Malu kita, introspeksi. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatus syagawa arba'. Catat baik-baik. Tanda-tanda orang buruk itu, tanda-tanda orang celaka ada 4. Ada 4 tanda-tanda orang celaka. Ayo, coba saya sebutkan satu persatu, masing-masing kita yang hadir di tempat ini lihat apakah 4 kriteria ini ada pada diri kita. Kalau ada, segera-segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ajal menjemput. Tanda-tanda celaka ada 4, kata Nabi Muhammad. Asyagawah, al-ula, yang pertama kata Rasulullah, nisyanud dzunubul madiyah wa hiya mahfudha indallah. Gampang melupakan dosa yang lampau, padahal dosa itu terjaga rapi,
tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maktuba indallah, kemudian mahfudha indallah, terjaga rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, dosa yang kita lakukan gak bakal terlupa, tercatat. Karena Allah punya malaikat-malaikat al-katibin, para pencatat-pencatat yang gak pernah lupa. La yansuna, gak pernah lupa mereka. Mereka itu diperintahkan oleh Allah, yu'marun, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bima amarahum ya'malun, dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka kerjakan. Wala ya'sunallah, enggak pernah maksiat sama Allah enggak pernah maksiat. Itu malaikat. Jadi semua dosa kita Ibu dicatat, maktub, ada semuanya. Makanya hati-hati kalau kita melakukan dosa. Jangan kita dianggap kita melakukan di waktu malam gelap, gulita, nggak ada orang yang ngelihat, nggak dilihat Allah. Anak-anak muda bawa perempuan, ya minggir-minggir cari tempat semak-semak, gelap, merasa tak aya jelma, tak aya orang. Ente pikir Allah tak ngelihat? Pikir ente Allah nggak ngelihat? Semut yang hitam dimasukkan ke dasar laut yang paling dalam, sudah begitu ditutup dengan batu, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa indallah, tidak ada yang lalai dari Allah, tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah, semua terlihat. Karena Allah apa? Allahu naziri, Allah melihat. Allahu syahidi, Allah menyaksikan. Allahu hadir, Allah hadir. Hadir Allah laisa bi ghaib, enggak gaib. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, melihat dosa-dosa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ditonton, diperlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nisyanu dzunubil madhiyah wa hiya indallahi mahfudhah, melupakan dosa yang lampau, yang sudah lewat, padahal dia terjaga dari sisi Allah. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madhiyah, suka mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang sudah lewat. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati bapak-bapak, ini penyakit hati, bahaya kata Imam Haddad, amradul qulub. Kita kadang-kadang kalau nyumbang sampai tahunan ingatnya. Betul Bu? Betul? Nyumbang masjid 2 juta, 3 juta sepanjang tahun diingat, akan dicatat. Saya dulu pernah nyumbang, itu masjid terseok-seok, itu masjid sudah hampir nggak selesai. Untung dana dari saya nyampe, untung yang saya kirim nyampe. Ngomong sama orang, bicara sama orang, ini penyakit. Ini tanda-tanda orang, ya, tanda-tanda orang sial, tanda-tanda orang celaka. Bukan orang beruntung, bukan orang selamat. Kalau suka mengingat-ingat kebaikan, padahal dia nggak sadar. Aku bilang amruddat, kata Nabi Muhammad. Ente nggak tahu apa yang sudah ente sumbangkan, apa yang sudah ente infakkan. Ente nggak tahu diterima apa enggak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gue bilang amruddat, diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wan nadharu ila man fawqahu fid dunya. Kalau urusan dunia suka ngelihat yang di atas. Ini penyakit. Kalau ngelihat orang kaya, mandangnya, oh masya Allah, oh ini juragan, oh ini bandar anu. Ngelihat apa yang di atas, nggak mandang sama orang yang miskin. Yang dipandang orang atasan, yang dipandang orang kaya, yang dilihat orang punya duit. Ini paling bahaya. Suka nengoknya yang di atas. Kadang-kadang kalau ngelihat orang ngukurnya, anu kaya, anu begini, repot. Ketemu jelma seperti ini. Ini tanda-tanda syagawah, ya, tanda-tanda celaka. Kalau ada kriteria yang ketiga sama kita, cepat-cepat singkirkan. Jangan. Warabi, tanda-tanda celaka yang keempat. Wan nadharu ila man dunahu fiddin. Ini bahaya lagi. Kalau urusan agama ngelihatnya yang di bawah. Kalau urusan agama ngelihatnya yang bawah.
Nggak boleh. Jadi jangan ngelihat ke bawah kalau masalah urusan agama. Ada orang nggak bisa apa-apa, saya mesti bisa. Ada orang nggak ngerti, saya mesti ngerti kalau urusan agama. Ada orang nih ya biasa-biasa alimnya, saya mesti lebih alim dari dia. Kalau agama mesti begitu, mesti di atas. Oh dia hafal hadis 20, saya mesti hafal 2000. Itu kalau orang mau jadi orang saadah, orang beruntung mesti begitu. Tetapi kalau orang yang tidak beruntung, orang yang celaka, ngelihatnya yang di bawah. Dia cuma hafalnya seperti segitu, anu juga begitu, anu segini juga lumayan, rendah kepada yang bawah. Itu ibu-ibu tanda-tanda orang celaka di dalam agama dan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Muhammad kebalikannya, alamatus sa'adah, tanda-tanda orang beruntung arba'atun, ada 4. Tanda-tanda orang beruntung itu ada 4. Yang pertama ya, orang bilang nisyanu hasanatil madiyah, gampang melupakan kebaikan yang sudah dia lakukan. Itu yang penting, Bu. Makanya kata Rasulullah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Itu kinayah. Ya, itu kinayah, maksudnya apa? Kalau nyumbang, kalau memberi, ya, kalau perhatian sama orang, nggak usah ngomong-ngomong sama tetangga, nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah bilang-bilang, saya telah berbuat begini, saya telah melakukan begini, nggak perlu. Cukup dirimu sendiri tahu. Cukup antara kamu sama Allah, karena sudah ditulis. Nah, orang-orang sukses, orang-orang yang punya paham, orang-orang yang betul-betul mereka itu sa'adah, beruntung, seperti ini ciri-cirinya. Nisyan, melupakan hasanat al-madiyah, melupakan apa-apa yang telah dia bikin, dia lakukan di masa-masa yang lampau. Kemudian apa lagi? Tanda-tanda orang sa'adah. Tanda-tanda orang sa'adah, zikru dzunubul madiyah, mengingat-ingat dosa-dosa yang sudah dia lakukan, diingat-ingat, bukan dilupakan. Kalau orang beruntung itu suka ingat-ingat dosanya. Makanya apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu sebelum kalian diintrospeksi oleh Allah. Sebelum kalian diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia nggak lama, ibu-ibu. Hidup sebentar. Bukankah tanda-tanda kematian itu sering kita dapatkan? Bukankah tanda-tanda kematian itu selalu kita lihat, nampak oleh kita? Orang yang bertetanggaan dengan kita tadi malam masih ngobrol sama kita, besok sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun, dipanggil oleh Allah. Kemarin jalan-jalan bareng sama kita, baru 2 hari kita berpisah dari dia, dapat berita kita di SMS telah pulang ke rahmatullah, Fulan bin Fulan. Langsung kita ingat, ya Allah, 2 malam yang lalu dia jalan-jalan sama saya. Kalau jalan-jalan di tempat baik, kalau jalan-jalan tempat maksiat, apa yang kita mau bertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apa yang mau kita unggulkan di hadapan Allah? Dzunubuna katsira, dosa kita banyak di hadapan Allah. Tetapi kita tidak pernah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa bangga dengan dosa-dosa. Ini yang paling bahaya. Bangga sama dosa-dosa, melupakan apa yang telah dia lakukan. Tandanya orang bejat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jangan lupa, besok tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Asyura, kita disunnahkan untuk berpuasa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari mimbar ini saya ingatkan supaya ibu-ibu yang punya waktu, yang tidak berhalangan, jangan sampai dilewatkan waktu emas, waktu yang betul-betul luar biasa, Bu.
diangkatnya derajat, diampunkan dosa 1 tahun yang lampau, diampunkan. Kemudian puasa kita dihitung seperti berpuasa 1 tahun penuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa hari Asyura, hari yang mulia, hari yang agung. Oleh karenanya hari yang agung ini banyak kejadian-kejadian yang istimewa terjadi pada tanggal itu. Kalau banyak sesuatu yang terjadi pada tanggal itu, kapal Nabi Nuh yang berlabuh menepi ke daratan pada tanggal 10 Asyura. Ada apa? Tanyakan pada diri kita, ada apa? Kenapa taubat Nabi Adam itu mesti terjadi pada Asyura? Kenapa Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya pada Asyura? Kenapa Nabi Adam diampunkan pada hari Asyura? Banyak kejadian-kejadian terjadi pada Asyura. Ada apa? Berarti istimewa hari ini. Makanya Nabi Muhammad ketika masuk ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ketika berpuasa orang Yahudi bertanya Nabi Muhammad, ada apa? Kenapa kalian berpuasa? Sumna, kami berpuasa li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala najah Musa min Fir'aun, menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya kami berpuasa. Idzan, kalau begitu kata Rasulullah, nahnu aula minkum bi Musa. Kami ini kata Rasulullah, kami lebih, ya, kami ini lebih, orang bilang kalau kalian berpuasa, kami lebih untuk berpuasa daripada kalian. Makanya Nabi berpuasa. Nabi perintahkan sahabat-sahabat berpuasa. Tiba-tiba ada satu orang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innal yahud yasumuna fi Asyura. Orang-orang Yahudi juga puasa di Asyura ya Rasulullah. Idan kata Nabi Muhammad, kalau begitu, lain bakaitu, kalau tahun depan al-muqbil, asana al-muqbil, tahun akan datang, umur saya masih ada, la asumanna tasik, saya akan puasa mulai dari tanggal 9 Tasu'ah. Jadi Tasu'ah, Asyura. Jadi 9, 10 tadi Jumat, tanggal 9, besok tanggal 10 Asyura. 2 hari supaya selisih, ya, tidak sama Yahudi. Kalau nggak bisa tanggal 9 tadi Jumat nggak bisa, cuma bisa 10, supaya beda sama orang Yahudi, puasa hari ke-11-nya Bu, ya, puasa hari Minggu. Jadi Sabtu besok puasa, nanti hari Minggu puasa. Itulah yang dituntut oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian besok apa saja amalia-amalia, apa perilaku-perilaku yang perlu kita bikin besok, apa yang perlu kita lakukan. Di antaranya Sahibu Kanjung Najah menulis, kalau tidak bisa dilakukan di tanggal 1 Muharram, ya, an yaktuba basmalah, menulis Bismillahirrahmanirrahim 113. Bismillahirrahmanirrahim, ya, serba terbuka, ada baknya, sinnya, ya, jadi nggak bisa langsung nggak, bis ada sin, ya, kayak angka W. Kemudian, ya, mimnya terbuka dan seterusnya, ya, tak marbutonya terbuka. Tulis 113. Kalau bisa pada hari tanggal 1 Muharram, kalau nggak bisa besok, ya, kalau nggak bisa besok. Kemudian tulis 113, lipat, simpan, jadikan azimah. Apa manfaatnya? 1 tahun insya Allah la yang qati minhu darahim, ya, dalam 1 tahun penuh insya Allah tidak kekurangan duit, bahkan dikomentar oleh Al Habib Salim, ya, bin Abdullah bin Umar Asy-Syafii, seorang sultanul ulama yang baru meninggal. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafii menulis basmalah, kemudian 113 kali, kemudian di dalam satu kertas menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, kemudian lipat-lipat, masukkan ke dalam plastik, mau dijadikan azimah boleh, mau disimpan di dompet, ya, yang penting tidak dipakai di belakang dompetnya, atau disimpan di tas, atau disimpan di dalam lemari. Insya Allah
selama 1 tahun penuh tidak pernah kekurangan duit, selama 1 tahun penuh tidak pernah mereka melihat sesuatu yang tidak mereka senangi. Maksudnya apa? Senang terus 1 tahun, gak pernah mendapatkan sesuatu yang buruk. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan di hari esok? Di antaranya membaca surat ayat kursi, ya, membaca ayat-ayat kursi kita baca. Berapa? 360 kali. Itu hebatnya ibu-ibu. Saya bukan jenazah mengatakan ditulis, ya, apa dibaca, kemudian ditiupkan di air, minumkan kepada anak-anak, minumkan kepada anak-anak kecil, insya Allah jadi anak-anak soleh dan soleha. Atau kemudian, ya, baca, tiupkan kepada orang sakit, insya Allah sembuh. Hebat, luar biasa syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Ada lagi riwayat yang diriwayatkan hadis oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, yaitu membaca Qul huwallahu ahad. Membaca Qul huwallahu ahad. Dibaca Qul huwallahu ahad. Ya, berapa kali? Alif marrah, 1000 kali dibaca. Gampang, gak susah ibu-ibu. Dibagi 5 waktu. Habis sholat subuh 200, duhur 200, ya, asar 200, maghrib 200, isya 200. Kelar, selesai urusan. Kalau kita mau berbuat untuk syariat Nabi Muhammad, untuk keberuntungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian apa lagi? Disunnahkan berziarah kepada orang alim, mendatangi orang alim, mendatangi orang soleh, minta doa sama orang alim, mendatangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menziarahi orang sakit, mendatangi orang sakit dimanapun mereka berada, disunnahkan. Kemudian memakai sifat, ya, memakai sifat. Kemudian apa? Meluaskan belanja istri, orang rumah. Bapak-bapak kalau biasa ngasih belanja di hari-hari biasa sehari 500.000, begitu besok 10 Asyura kasih, ya, istri orang 1 juta atau 2 juta. Siap? Dengarkan Bu, siap kata nak. Jadi besok 10 Asyura tausiul iyal, lebihkan belanja untuk rumah tangga. Kalau biasa ngasih ke anak 50.000, besok 100.000. Begitu. Apa manfaatnya? Luar biasa manfaatnya. Orang yang melakukan itu rezekinya tidak akan seret, lancar. Jadi kalau orang kepengen mengamalkan hal-hal yang baik di dalam syariat Nabi Muhammad, mau bukti, silakan praktekkan secara langsung, jangan ditunda-tunda. Ini hakiki, benar. Sudah banyak orang-orang soleh melakukan seperti itu. Kemudian disunahkan mandi, ya, al-bukur, masih pagi-pagi sudah mandi, ya. Banyak sunnah-sunnah yang dilakukan pada tanggal besok 10 Asyura. Perbuatan-perbuatan baik, menyantuni anak yatim. Nah, tadi kita lihat, ya, santunan-santunan kepada masakin wal fuqara. Luar biasa, bantuan-bantuan untuk armalah janda-janda, ya, yang perlu dibantu. Kalian yang punya duit, jangan cuma diam kalau masuk Asyura. Kalian yang dikatakan orang kaya, saudagar, juragan, ketika Asyura keluarkan uang kalian. Jangan juga nanti masuk di Asyura kemudian tidak mengeluarkan apa-apa. Nanti ketika datang maut, datang ajal, diperlihatkan sama Allah bagaimana hebatnya pahala sedekah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika ajal sudah menjemput, diperlihatkan betapa besarnya. Makanya Bu, orang-orang yang mau meninggal dunia itu ketika dilihatkan amal sedekahnya, minta kembali lagi ke dunia sama Allah. Ya Allah, undurkan barang beberapa detik supaya aku bisa bersedekah. La as-sadaqanna, kan begitu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Al-Quran, subhanallah, yukhbirukum, memberitahukan kepada kalian betapa luar biasanya sedekah, betapa hebatnya sedekah. Wa anfiqu, kata Allah, infakkan. Berarti uang siapa? Uang yang ada sama kita titipan Allah, bukan kita punya bapak-bapak. Kita kaya sebagaimanapun kita kaya, mobil kita luar biasa, nggak kehitung, uang di bank nggak kehitung, tanah kita di mana-mana hektaran. Tetapi kau ingat, semua itu titipan Allah. Ada waktunya diambil titipan itu. Ada orang agung dilecehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang terkenal dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cereh, rendah, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Subhanallah. Alimul ghaib, dia yang maha mengetahui al-ghaib. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Tuhyil mayit, dia yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Itu Allah. Tukhrijul maut minal hayy wa tukhrijul hayy. Ya, subhanallah. Al-Quran, ibu-ibu, Al-Quran yukhatibuna, mengajak bicara sama kita. Makanya kata Habib Umar bin Hafid, seorang wali besar, ulama dari Hadramaut, beliau kalau berkhutbah itu berbicara tentang bagaimana kehebatan hidup ini, manusia di muka bumi ini. Mereka katakan, ya, Habib Umar itu bilang, kalian tidak tahu betapa luar biasa anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Manusia kadang-kadang gampang lupa dan gampang lengah, tidak sadar dan tidak paham tujuan hidup mau kemana, nggak ngerti, sehingga mereka mulai dari bangun tidur pagi, makan, pergi, keluar rumah, datang lagi, ngumpul sama keluarga, terus kemudian malam melakukan perbuatan-perbuatan, kemudian tidur, bangun lagi pagi. Itu orang-orang dunia, itu orang-orang yang tidak tahu jati dirinya, itu orang-orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Manhajus Sawi lil Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Suni, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal jati dirinya, maka orang tersebut mengenal Allah Jalla Jalaluh, yang maha agung, maha luar biasa penciptaannya. Oleh karenanya manusia-manusia kalau eling, ingat betapa luar biasa ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan selalu mengingat kepada kematian. Tujuan hidup ini untuk apa? Untuk apa tujuan hidup? Untuk ibadah. Kita bukan tujuan hidup untuk makan. Kalau ada orang tanya, kamu hidup untuk apa? Makan. Repot. Apa kata Imam Ali? Apa kata Imam Ali? Man kana fikru fi batnihi, man kana fikru fi batnihi, barang siapa saha-saha jelma ya yang cuman hidupnya hanya untuk perutnya, mikirin perut, kumaha makan, kumaha dahar, kumaha orang bilang sebelum sare kenyang. Orang seperti ini kata Imam Ali, qimatuhu, harga dirinya, ma kharaja minhu, apa yang keluar dari belakang, itu harga dirinya. Apa yang keluar dari belakang bapak-bapak? Emas 24 karat. Emas 24 karat dikeluarkannya di WC. Emas yang orang bilang sekarang naik turun. Kalau emas yang keluar dari belakang, ya dari dulu jatuh terus, harganya nggak pernah naik. Tidak ada ini. Hagir indallah, hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, hidup kita nggak lama di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkumpul malam ini, kita tidak tahu apakah esok hari kita masih hidup, apakah ada tablik akbar yang akan datang kita masih hidup, apakah kita masih bisa duduk di tempat ini, atau kita masih bisa berbincang-bincang, atau kita masih bisa saling lihat satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Engkau yang maha tahu ya Allah.
Oleh karenanya perbanyaklah kalian al-buka bilail, menangis di waktu malam. Fa inna man baka bilail, barang siapa yang banyak menangis di waktu malam, mereka dari tangisan-tangisannya itu dapat memedamkan amarah Allah, dapat membuat dirinya tidak dibakar di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-buka, nangis. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan gelar Al-Baka. Apa itu Al-Baka? Tukang menangis. Sayyidina Abu Bakar itu cengeng, suka menangis. Kasratul buka. Sayyidina Umar kalau malam ibadah sama Allah, semua dari mulai salat sampai dia salam, Al-Buka sama Allah. Nangis aja kerjaannya. Padahal pemberaninya luar biasa. Kalau perang siapa yang nggak kenal dia? Singa, macan, tidak pernah takut. Bahkan setan takut sama beliau. Setan tidak mau berjumpa dengan beliau. Kalau lihat Sayyidina Umar lewat gang ini, dia cari tempat-tempat jalan yang lain. Kenapa? Yafiruna min Umar. Mereka terbirit-birit takut dari Umar ibn Khattab. Kenapa mereka takut setan? Karena Sayyidina Umar kenal Allah, dekat sama Allah, takwanya luar biasa sama Allah, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tujuan kita ini diberikan Muharram ini, kan arti Muharram apa? Yang diharamkan. Muharram yang diharamkan. Diharamkan. Makanya berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan bulan Muharram ini menjadikan jasad-jasad kami Engkau haramkan atas api neraka. Semua diri kami Engkau haramkan atas api neraka, ya Allah, atas keberkahan bulan Muharram. Itu bulan Muharram, bulan yang suci diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, para wali-wali Allah, mereka itu enggan tidur di waktu malam, Bu. Mereka itu yakdi lailatahu ma Allah. Malamnya cuma sama Allah, bercengkrama sama Allah. Kalau kita Pak bercengkrama sama istri, bantal guling, pakai AC, tidur luar biasa nyenyaknya kita. Tetapi kekasih-kekasih Allah, mereka itu hubungan tidur, bantal diceraikan oleh mereka, ya, kasur-kasur mereka ditalak dari umur 40 tahun sudah ditalak kasur-kasur mereka. Undur, lihat bagaimana Imamuna Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris, hinama balagha min umrihi arba'ina sana, ketika dia masuk umur 40 tahun, ma yamsi illa bil asa, dia tidak berjalan di muka bumi kecuali pakai tongkat. Imam Syafi'i arba'in umur 40 tahun tapi pakai tongkat kalau kemana-mana. Kenapa? Apa dia orang bongkok? Apa dia orang yang tidak kuat berjalan? Tegar, luar biasa. Rajulun Quraisyun min Abdul Muttalib, kemudian gagah perkasa. Tetapi kenapa kalau kemana-kemana bawa tongkat? Imam Syafi'i umur 40 tahun pakai tongkat, kasurnya dilipat, bantal gulingnya dilipat, diikat, tidak mau tidur lagi di bantal, tidak mau tidur lagi di kasur. Itu imam kita, Imam Syafi'i, luar biasa. Ketika ditanya, lima yamsi bil asa ya imam, kenapa engkau kalau berjalan pakai tongkat? Liuzakkiru nafsi annani musafir. Tongkat ini mengingatkan aku, Muhammad bin Idris, Syafi'i, engkau ini musafir. Orang musafir akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa agung syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang kalau syariat ini ya tidak kita hargai dan kita pandang enteng, maka kita akan merugi di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersyukurlah kalian-kalian yang selalu muhasabah diri, menghitung-hitung diri kalian sehingga kalian menjadi orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada para panitia-panitia yang telah menyelenggarakan peringatan Muharram Asyura yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan panitia kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kampung ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan karunia keberkahan malam 10 Asyura ini, Allah angkat derajat kita ya Arhamar Rahimin. Allah pandang kita mendapatkan nadrah pandangan dari
Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana kami berkumpul untuk merayakan hari 10 Muharram ini, maka haramkan jasad kami untuk berada di neraka-Mu yang Maha Rahim, yang Maha berkuasa, yang Maha adil, yang Maha agung. Wahai pemilik langit dan pemilik bumi, wahai yang kasihnya tak pernah terbatas, wahai yang Maha mengampunkan segala dosa, perilaku hamba-hamba para maksiat, mata yang bermaksiat, telinga yang bermaksiat, kemudian hidung yang bermaksiat, mulut yang bermaksiat, tangan kami yang bermaksiat, kaki kami yang bermaksiat, segala semua apa yang ada di tubuh kami bermaksiat, hati kami bermaksiat. Ya Allah yang Maha Rahim, yang Maha melihat, yang tidak pernah gaib, segala sesuatu pun yang apa bergerak di muka bumi ini, Engkau melihat segala sesuatu itu, di waktu gelap atau di waktu terang, di waktu siang atau di waktu malam. Tidak ada pernah yang lafa fi ainika ya arhamar rahimin, dalam pandangan-Mu, dalam teropongan-Mu, wahai yang Maha Agung, yang Maha Luhur. Kami semua berkumpul di tempat ini, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Kau cinta, Nabi yang Kau agungkan, Nabi yang Kau injakkan, yang Kau izinkan kakinya, jasadnya, badannya, matanya untuk memasuki Sidratul Muntaha. Wahai yang Maha Agung, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, betapa banyak dosa yang telah kami lakukan, betapa banyak maksiat yang telah kami perbuat, betapa banyak mata-mata ini telah merekam segala sesuatu yang bergerak di muka bumi. Mata kami di waktu malam merekam, di waktu pagi merekam. Ya Allah, betapa hina diri ini. Kalau seandainya rekaman-rekaman itu hanya bisa merekam semua yang Kau haramkan, yang tak Kau halalkan, kami tengok di waktu malam, kami buka HP kami buka Facebook kami buka Twitter kami lihat semua di situ ada gambar-gambar yang bergerak, perempuan-perempuan yang Kau haramkan kami untuk melihat mereka, melihat aurat mereka. Ya Allah, orang lain tidur, kami sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam maksiat melihat kepada gambar-gambar yang bergerak itu. Betapa nista diri ini, betapa durjana, betapa malunya kami ya Allah, kalau nanti hari kiamat datang di hadapan-Mu dengan segudang maksiat, dengan segudang dosa, tidak tahu bagaimana kedudukan kami. La ya'rifuna maqamana indallah. Ya Allah, ya Allah, mintalah kalian kepada Allah yang Maha Agung, karena sesungguhnya Dia melihat kalian di malam ini. Penglihatannya bisa menembus sanubari. Hanya mereka-mereka yang dianggap kekasih bisa melihat apa yang ditampakkan olehnya. Hanya mereka-mereka yang dekat kepada Allah melihat betapa kehadirannya yang Maha Rahman, betapa sejuknya yang Maha Suci, betapa agungnya yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang ditentukan. Yu'ti man yasha, memberikan kepada siapa yang Dia inginkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami tidak tahu raport yang sudah Engkau baca, kami tidak tahu buku catatan-catatan yang dikumpul oleh malaikat-malaikat-Mu dalam 1 tahun penuh yang lampau, 1440 tahun 41 yang kemarin. Kami tidak tahu ya Allah sampai di mana nilai-nilai kami, tidak tahu berapa nilai kami, nilai ibadah kami, nilai maksiat-maksiat kami. Ya Allah, tidak tahu. Yang tahu hanya Engkau yang Maha Rahman. Betapa hancur diri ini, betapa durjana diri ini, betapa tak berharganya diri ini ketika hukum baina yadika yaumul qiyamah. Hari kiamat terkumpul di hadapan-Mu yang Maha Agung. Semua mata tertunduk, semua kepala tertunduk, tidak ada yang berani membangkitkan kepalanya. Apalagi ketika Kau kumpulkan kami di padang mahsyar, semua telanjang, tidak berpakaian, tidak ada pakaian. Kalau di dunia sedikit pun terbuka aurat kami malu, kami tutup ya Allah. Malu keluar di luar tanpa baju, malu keluar di luar dengan memakai celana pendek,
ya Allah. Tetapi nanti kami dengar ketika dikumpulkan manusia-manusia di padang mahsyar, semua telanjang, hufatan ura, tidak ada selai pakaian pun yang membungkus kami. Ya Allah, betapa malunya kami pada hari itu. Bukan cuma kami, istri Nabi Muhammad Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami pada waktu itu? Sehingga Rasulullah katakan, wahai istriku tercinta ya Aisyah, semua orang pada waktu itu sibuk dengan dosanya masing-masing, tidak sempat lagi melihat aurat orang lain. Ya Rabb, ya Allah, tidak tahu umur ini sampai kapan akan kau ambil. Belum banyak yang kami berbuat di dunia ini. Maksiat yang paling banyak, maksiat mata kami ya Rabb, maksiat kaki, maksiat tangan, maksiat kemaluan. Ya Allah, betapa hinanya kami ini ya Allah. Banyak di antara kami yang bermaksiat di waktu malam. Pagi kami menceritakan kami bertemu dengan perempuan di waktu malam, kami melakukan ini, melakukan itu, kami bercerita kepada teman-teman kami. Ya Allah, padahal kau telah tutupi dosa kami, maksiat kami ditutupi oleh Engkau, tetapi pagi kami bangga cerita-ceritakan kepada orang. Ya Allah, betapa hinanya diri ini. Kami ingat Nabi Daud yang suaranya begitu merdu ya Rabb. Kalau dia melantunkan Taurat, burung pun berhenti, awan-awan yang berjalan berhenti kalau mendengarkan lantunan suara Taurat yang dibaca oleh Nabi Daud. Tapi ketika dia berbuat maksiat yang kecil, maksiatnya karena dia Nabi menjadi besar di hadapanmu ya Allah, apa yang terjadi? Suaranya yang merdu Engkau angkat sehingga tidak terdengar lagi suaranya yang merdu. Ketika dia baca Taurat, burung tetap lewat, awan tetap lewat, segala kemudian tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, tidak ada lagi yang mendengarkan bacaannya ya Allah. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Daud berteriak. Kalau dia berjalan di muka bumi Engkau ya Allah, sepanjang umur Nabi Daud diceritakan dalam riwayat tidak berani lagi menolehkan matanya ke atas langit, hayaan minka, malu kepada Engkau ya Allah. Dia seorang Nabi berbuat perbuatan kecil tapi malu kepada Engkau, sampai meninggal dunia tidak pernah lagi menoleh ke atas langit karena malu. Tapi kami malam maksiat, pagi-pagi kami tengok langit, kami tengok matahari, kami lihat penuh dengan maksiat. Waktu malam, pagi kami gerak pinggang tengok petantang petenteng, melihat langit, melihat segalanya. Ya Allah, kami berjalan di atas bumi ini, tanah ini melaknati kami. Allah ya laknat, semoga Allah melaknatmu. Tapi kami tidak sadar atas laknat-laknat itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan kami bangsa Indonesia ini ya Allah. Berikan kami pemimpin yang bisa membimbing kami ke jalan Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selamatkan ulama-ulama kami ya Rabb. Selamatkan pemimpin kami, imam kami Habibuna Rizik ya Allah. Selamatkan, panjangkan umur Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Selamatkan dia di Mekah ya Allah. Kembalikan dia ke Indonesia. Kami kangen, kami ingin berjumpa dengannya, ingin mencium tangannya, ingin mencium bau nikmatnya ya Arhamar Rahimin. Kepingin kami dipeluk oleh beliau, kepingin kami mendengarkan tausiah beliau, kepingin kami mendengarkan lantunan syair-syair beliau yang keluar merdu dari mulut beliau. Orang yang penuh, yang suci, orang yang mulia, orang yang berjuang di negeri ini, orang yang kepingin bangsa Indonesia maju, tidak dijajah terus menerus, membuka mata kami atas maksiat, membuka mata kami atas mereka-mereka yang berbuat, mereka-mereka para PKI komunis yang akan mengganyang kami, akan menguasai kami, akan memporak-porandakan NKRI ini. Beliaulah Habib kita, Habib Muhammad Rizik. Panjangkan umurnya ya Arhamar Rahimin.
panjangkan umur keluarganya, panjangkan umur istrinya, panjangkan umur mantu-mantunya, panjangkan umur anak-anaknya. Ya Allah, luaskan rezekinya, manfaatkan dia buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kemudian Habibuna Bahar, panjangkan umurnya, berikan kesehatan ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan dan ketabahan kepadanya, dan semua ulama-ulama kami yang sehari-hari ini mereka masih dikurung, yang hari ini mereka masih di penjara, yang hari ini mereka masih dikekang. Ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka. Ya Allah, perlihatkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Semuanya kami serahkan kepada Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ya Rabb, sebelum kami pergi dari tempat ini, kami mohon kepada Engkau ya Allah, tidak ada satupun dari mereka yang bangkit dari tempat ini kecuali dosanya kalian ampunkan. Dosanya Engkau ampunkan ya Allah, ampunkan dosanya, selamatkan mereka sampai di rumah. Ya Allah, tidak duduk di majelis ini mereka-mereka yang punya hutang, tidak bangkit dari tempat ini kecuali Engkau gampangkan mereka untuk membayar hutang mereka, mudahkan rezeki mereka. Ya Rabb, tidak duduk di majelis ini mereka-mereka yang sudah lama menikah, belum punya anak, belum dikaruniai keturunan. Ya Rabb, berikan mereka keturunan yang soleh dan salehah. Bukakan pintu rezeki kepada mereka, perlihatkan kepada mereka anugerah dan betapa luar biasanya orang-orang yang dekat kepada Engkau yang Maha Rahim. Ya Rabb, luaskan rezeki mereka yang hadir di tempat ini, panjangkan umur mereka dalam keadaan taat kepada Engkau dan taat kepada syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, selamatkan kampung ini, selamatkan kampung ini dari segala malapetaka, selamatkan kampung ini dari segala malapetaka. Ya Rabb, siapa-siapa yang telah mengeluarkan infak uangnya untuk demi terselenggaranya majlis yang begitu agung, tabligh akbar yang begitu mulia ini, ya Rabb, ganti uang-uang mereka dan lipat-lipat gandakan ya Arhamar Rahimin. Mudahkan rezeki mereka dunia dan akhirat. Ya Rabb, jadikan anak-anak mereka ulama, penyambung lidah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampunkan dosa kami yang lampau, panjangkan kami dalam keadaan bertakwa kepada Engkau yang Maha Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Kalian yang duduk di tempat ini yang punya hajat, sebutkan masing-masing hajat kalian di hadapan Allah. Yang punya keinginan, minta. Pada hari ini pintu langit telah Allah buka untuk kalian, maka bermintalah kepada Engkau, mintalah kepadanya agar supaya segala hajat-hajat kalian digodok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, ya man idza nazara aslah asyana kullah, ya man idza nazara kashafa dhurra kullah, ya man idza nazara awala syai'u ila sa'id, ya man idza nazara ahyal mayyit, ya man idza nazara qarrabal bait, ya man idza nazara hawala syai'u ila sa'id. Nadra min nadaratik rabbaniyah tablu magasil umniyah fi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirril fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya muliakan, jangan lupa tingkatkan sholat kalian. Yang jarang sholat di masjid, kembali ke masjid, makmurkan masjid. Yang suka sholat subuh terlambat, jangan lagi kalian sholat subuh terlambat. Kalau bisa ada di sop-sop yang awal. Makmurkan masjid Allah, rumah Allah, tempat yang suci. Siapa yang masuk di rumah Allah, mereka tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona dan lain sebagainya ya akan hilang lenyap kalau kalian dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, satu-satunya kunci
kalau kepengen hidup kalian makmur, kepengen hidup kalian sukses dunia akhirat, kepengen dekat sama Allah, kepengen dicinta sama Allah, ulah pohon sama masjid, ulah menjauh dari masjid, selalu dekat sama rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah, anugerah dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pulang dulu, masih ada dai kita ya, Al-Habib Taufik Al-Jufri, insyaallah bisa memberikan tausiahnya, pengertiannya, pemahamannya kepada kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ya menjadi anugerah pintu rahmatnya Allah dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.